Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu guru hebat semuanya. Tabipun. Pada kesempatan ini saya akan memberikan destinasi atau pengimbasan dari calon guru penggerak Kabupaten Lampung Barat. Perkenalkan, saya Siti Wahyunintian SPDI dari CGP Angkatan 8 di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Di sini saya ingin melakukan pengimbasan atau penularan kepada ibu guru hebat semuanya tentang budaya positif. Nah, di sini materi sangat banyak sekali. Saya ambil poin tentang kegiatan kelas dan fungsi kontrol guru atau orang tua terhadap murid. Ini materinya adalah tentang keyakinan kelas. Biasanya ini digunakan oleh wali kelas biasanya sebelum mulai ajaran baru atau sebelum mulai pembelajaran. Nah, di sini apa tugas wali kelas? Di antaranya adalah mempersiapkan perangkat yang di kelas. Contohnya jadwal pelajaran, kemudian jadwal piket, kemudian jurnal dan absensi, itu biasanya. Namun setelah itu kita perlu menggunakan tentang keyakinan kelas. Kalau zaman dulu ada sih kalimat kontrak belajar ya. Nah, kalau sekarang ini lebih memperdalam lagi mengenai instruksi siswa. Jadi dari dalam diri siswa atau keyakinan siswa, biar siswa ini bisa melaksanakan dengan ikhlas yang pertama dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tidak disiplin. Di sini adalah keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, kan sebenarnya ada nih peraturan di kelas nih ya. Tidak boleh berisik, tidak boleh terlambat. Nah, di sini dengan keyakinan kelas. Ya, ini tentang mengapa kita memiliki peraturan. Ya, mungkin di sini sudah sering menjadi wali kelas, Bu Ana ya. Saya sendiri juga pernah jadi wali kelas. Kemudian di sini mengapa harus pakai helm bila berkendara? Apa tujuannya? Agar selamat. Ya. Dan kedua, mengapa punya peraturan 3M? Pakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan agar sehat, karena tidak ada penyakit. Dan terakhir, mengapa kita harus datang tepat waktu saat pelatihan misalnya? Menghargai orang lain, itu biasanya seperti itu. Nah, di sini kita coba untuk murid kita, kira-kira bisa tidak? Nah, di sini contohnya adalah tentang motivasi, penyemangat dalam diri siswa, yaitu kembali kepada nilai-nilai dan keyakinan untuk menggerakkan apa? Diri siswa. Tidak hanya melulu takut pada peraturan, namun punya keyakinan. Nah, di sini lingkupnya adalah pertama dalam lingkaran adanya budaya positif. Kembali menjadi lingkungan yang positif dan keyakinan kelas. Nah, di sini banyak alur, namun nanti lagi semoga ada waktu kita perjelas lagi. Sekarang kita fokus pada keyakinan kelas dulu. Kemudian di sini ini contoh yang mana peraturan, yang mana keyakinan kelas. Berarti sebelah kanan. Yang pertama ada datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang sebelah kanan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mana peraturan, mana keyakinan? Sebelah kanan ya, iya. Sebelah kanan adalah keyakinan kelas. Beda ya, itu ya. Perbedaannya sangat jauh. Kalau di SD, SMA, SMP mungkin ya, masih dasar ada dulu peraturan kelas. Contohnya di TK ada peraturan tentang datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, itu yang sering nih itu di SD misalnya. Tapi kalau sekarang keyakinan kelas adalah apa? Kami guru dan murid yang datang atau yang ada yang saling menghargai atau menyayangi. Dari situ timbul, kalau menyayangi hadir apa nih? Maksudnya saling sapa, saling memberikan salam. Itu contohnya. Yang kedua, di sini menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, bagian keyakinan kelas, kami murid yang semangat belajar. Jadi di sini tertera nih disiplin, mengerjakan PR tepat waktu misalkan. Itu kan peraturan ya. Kalau sekarang kita masih dulu dalam diri siswa
siswa dulu melalui keyakinan kelas, yaitu mood yang semangat belajar. Dalamnya apa? Tanggung jawab, membantu tepat waktu misalkan, dan disiplin. Kemudian adalah kami mood yang peduli dengan teman-teman. Kan sering di kelasnya teman nggak masuk, biarin aja, atau temannya sakit dibiarkan aja. Tapi kita peduli, peduli dengan moral ya, moralnya. Kita punya sikap bagaimana, misalkan menjemput temannya sakit, kemudian mengembalikan pena yang dipinjam, meminjamkan dan sebaliknya. Itu contoh dari keyakinan kelas. Mulai kelas nanti kalau saat mulai mengajar boleh dibuat seperti ini dengan aturan yang nanti ada. Ini pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan tabel Y. Kalau tingkat dasar biasanya ada tentang di sini adalah terdengar, berperilaku, terlihat. Ini pendalamannya dengan model Y. Ya. Mengapa di sini biasanya kalau misalnya hormatnya hormat aja, ada gurunya ya hormat, bukan. Tapi kalau saat kita menjadi keyakinan kelas, kita dalam kembali memulai dari motivasi. Terdengar, ya, bagaimana kita mengucapkan dengan nada seperti apa, misalkan saat kapan, misalkan. Kemudian berperilaku, kalau kita mungkin rendah ya, kita rendah, bu, misalkan pak, misalkan. Kemudian terlihat, tidak kayak seperti misalkan kita acuh-acuh misalkan. Jadi kita harus menghadapi. Oh ada gurunya yang kita hadapi. Jangan kalau ada gurunya mungkin lengos atau segala macam ya, itu biasanya. Kemudian yang pakai poin tentang tabel T boleh. Lurus ya, tabel T. Tampak seperti dan tidak tampak. Nah di sini seperti bagian kolom warna abu-abu, hormat. Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang ya, tua, muda, bahkan dewasa, anak-anak. Kita menghormati, bahkan menghargai. Nah di sini kalimat hormat ini kita bisa menyesuaikan dengan keadaan kita. Seperti apa? Oh, dengan gurunya, hormat seperti apa? Kemudian ada bekerja. Di sini bukan hanya cari uang, bukan, tetapi kita melaksanakan kewajiban sebagai murid. Misalkan di kelas sudah ada keyakinan kelas tadi menjadi siswa yang menghargai gurunya misalkan. Oh, mengumpulkan tugas yang diberikan. Bekerja ya, karena apa? Kita melakukan suatu usaha. Ada keringat yang keluar misalkan karena kita menulis kita capek ya. Kemudian diterima dan dimiliki. Di sini meyakini penting untuk diterima pada suatu kelompok dan individu atau mungkin masyarakat. Kadang mereka banyak yang mungkin habis dimarahi dia akan apa? Minder. Nah, tetapi di sini kita harus bisa mewujudkan dia ini walaupun tidak pandai, tidak pintar, tidak apapun, berusaha bagaimana dia diterima di sini, merasa memiliki. Oh di sekolah ini yang alami ini kita punya siswa yang mungkin agak sedikit kognitifnya kurang misalnya, jelas banget lah ya standar. Tapi kita apa motivasinya untuk dia ini bisa belajar. Kita di sini ini merasa nyaman. Karena kalau belajar itu yang pertama adalah nyaman dan apa? Perasaannya tenang, tidak karena mungkin kalau belajar sukanya main handphone atau mungkin teman-temannya bermain karena dia nggak nyaman di situ ya. Mungkin karena gurunya aja nih fokusnya. Padahal kalau kita sekarang di KM ini kita harus berpihak kepada murid. Bagaimana muridnya itu? Bukan gurunya bagaimana, tapi muridnya dulu. Ya. Nah di sini contohnya adalah tentang tabel Y. Tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampaknya sering hadir terlambat. Beliau menggunakan ini. Mungkin di kelas kita dituliskan sering terlambat misalkan dengan poin misalkan. Itu kurang pas, tapi harus tampak hadir tepat waktu. Jamnya sudah di peraturan sekolah. Oh jam 7.15 misalkan. Sudah tahu. Kemudian menyapa teman dan bersiap hari. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Kelas 10 ini KM ini masih dari SMP-nya itu masih kekanak-kanakan. Jadi ribut kalau PPN hilang misalkan ya. Tapi kita ada kegiatan kelas, apa kegiatan kelas yang mau kita buat? Oh bu, kalau punya pena dikembalikan.
Menurut kamu gimana? Kalau iya, itu harus kita terapkan dulu. Jadi anak itu menyadari. Kemudian di sini contoh peraturan gantian kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan ya. Kemudian apa keyakinannya? Tanggung jawab. Jadi kalimatnya agak sedikit diperhalus. Jangan terlalu ditegaskan kembalikan bukunya, ya. Kemudian dilarang membawa orang lain. Misalkan ya namanya kita dengan orang banyak ya, majelis ya, pasti ada banyak sekali tindakan. Maka dari itu kita di sini dengan kalimat yang memotivasi dari dalam diri siswa. Kalau dilarang berarti harus menghormati orang lain. Kemudian masalah kehadiran, apa bisa jadi juga menghormati orang lain dan berkomitmen misalkan. Apa komitmennya? Oh hadirnya sekian, pulang sekian. Ya anak pun menyadari. Kemudian larang kekerasan. Demi apa? Keselamatan. Jadi inilah keyakinan kelas yang kita tampakkan di kelas seharusnya. Karena kadang memang guru itu terlena sudah ajaran baru, sudah yang penting bukunya siap siswanya, sudah siap materinya, langsung aja. Tapi kalau dulu nih, bagaimana setelah ini? Kadang ada yang dari SMP-nya jarak masuk atau jaraknya dari pelajaran, atau mungkin dari rumah dia sudah kenal apa-apa, dari sama ibunya misalkan, jadi dia apa? Dalam dirinya sedikit mungkin ngambek ya, atau bahasanya nggak mood. Nah, kita menggunakan ini. Misalkan ada Mbak Umu murid kelas 10 nih, terlambat. Mbak Umu kenapa terlambat? Kamu ingat nggak apa yang kita buat? Jadi kita pelan-pelan. Ingat bu apa? Keyakinan kelas. Nah apa? Harus kita bertanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain bu. Nah iya, ibu sini kan gurumu, jadi kamu harus bisa menghormati ibu. Ibu di sini nih, ibu sudah hadir. Kenapa kamu belum? Mungkin dia akan menjabarkan apa alasan dia. Kemudian lagi adalah ini Mas Joni, cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Jadi bukan guru yang tukar ya, tidak boleh. Tetapi pertama kita tanya dulu siswanya, sebagai wali kelas ya, siswanya. Menurut kalian di kelas ini apa yang ingin kalian miliki di kelas ini? Atau menurut kalian apa yang ingin kalian dapatkan di kelas ini? Oh, saya ingin kelasnya nyaman bu. Nyaman itu apa? Oh, di kelasnya bersih, asri, tidak ada sampah, misalkan itu kan suatu komentar dari anak-anak. Nanti kita cairkan dalam keyakinan kelas. Yang kedua, menuliskan semua apa yang murid ucapkan atau berikan masukan. Dia waktu itu sama, bareng-bareng bersama. Kalau kita lihat, ini loh poin satu murid kalian begini. Yang ketiga, menyusun. Mencoba menyusun. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor atau teras ya. Tapi maksudnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor, itu lebih halus lagi. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah dari siswa. Mungkin ada yang kurang pas kalimatnya, di sini kita akan evaluasi lagi setiap sebulan sekali. Kira-kira sudah kita lakukan berfungsi tidak, atau anak itu memahami tidak? Karena anak saat ini mungkin nggak paham dengan bahasa kata-kata yang dituliskan tersebut, makanya kita evaluasi kembali. Kemudian di sini keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, jadi cukup 4 atau 3 atau 5. Jadi mereka bisa mengingat dengan gampang. Saat kita di luar, dia yang terlambat, kamu ingat nggak kemarin apa kita buat? Ingat berapa keyakinan kelas? Apa? Oh, yang pertama ini, kedua ini, jadi anak itu spontan mengingatnya. Kemudian ada di sini keyakinan kelas dibuat semua warga bisa meninjau ulang. Jadi jangan hanya guru yang berkuasa ya. Ini diganti, tidak boleh. Tetapi kira-kira sudah kita lakukan sebelum bulan ini. Kira-kira ini mana yang sering masih belum kalian yakini? Oh ini bu, ini kurang pas. Ya. Silakan bisa diperbarui. Kemudian yang terakhir adalah diletakkan terlihat jelas. Misalnya di pojok tulis yang itu maksud. Siswa akan menolak terlihat, oh ini bahkan bisa dibentuk warna-warni misalnya, bukan RTK, tapi itu merupakan suatu apa? Suatu ibaratkan rangsangan ya. Oh ini warna jelas, ini kayak kelas saya nih. Coba jadwal pikir, jadwal pelajaran misalkan dipampangkan, dilihatkan agar anak pun terlihat bisa membaca, bisa mendengar, dan bisa
dia ini mengucapkan. Kemudian adalah yang terakhir tentang posisi kontrol. Ada 5. Ini bisa digunakan untuk orang tua di rumah ataupun guru di sekolah. Tidak harus wali kelas, guru PK pun, guru BK pun bisa pakai ini. Misalnya, yang pertama ada kontrol tentang penghukum. Guru sebagai penghukum, sering ya Pak Bu ya. Kita bahkan sering menerapkan itu. Kemudian yang kedua, kontrol pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, kontrol sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Nah, di sini ada yang pertama kita bahas dulu tentang kontrol penghukum dan pembuat bersalah. Nah, ini adalah negatif. Dia menunjukkan kegagalan siswa dan tidak boleh seperti. Karena apa? Mungkin gak semua siswa ini nakalnya kebangetan enggak, tapi mungkin hanya dia ini ya tadi kurang motivasi dari rumah, mungkin males dan segala macam. Penghukum, perbuatan guru seperti apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk. Misalkan si A terlambat, kamu terlambat jam berapa ini? Nah, karena seperti itu ya guru-guru ya. Dari mana emosi, sekolah tambah emosi misalkan. Nah, ini yang baik. Kenapa guru berkata kamu tidak ini, kamu begini, kamu? Itulah perkataan guru biasanya kalau marah-marah. Kemudian apa hasilnya? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ini seperti biasanya. Oh enggak, saya terlambat, saya itu gara-gara ini loh. Padahal itu suatu alibi lah bahasanya kalau siswa. Nah makanya pakai hukum ini kurang pas, dan bahkan tidak diperbolehkan. Karena apa tadi? Tidak akan punya motivasi anak itu, tapi hanya takut peraturan. Kemudian sih kaitan dengan dia berkualitas, ini kita menjadi pelajar yang berpenghasilan ya pada intinya nanti ya. Nah di sini adalah meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini apa? Padanya siswa ini guru ini galak, guru ini mengerikan misalnya, ini tidak pas. Kemudian guru berkata apa? Biarkan saja, begini, nanti begini. Itulah kalau biasa dihukum. Dan terakhir adalah dampak adalah apa? Mengulangi kesalahan yang tidak kira-kira. Kemudian yang kedua, kontrol membuat rasa bersalah. Guru ini sih kalau marahin muridnya, kalau bagian posisi ini lembut. Kamu ini ibu udah capek-capek ngajar, kamu ini gimana? Gak bisa ini. Jadi lembut memang, tetapi dia hanya pada gurunya, bukan pada muridnya. Perkataannya juga, kamu sudah tahu, nanti kalau berbuat Rasulullah gimana? Ini gimana? Jadi kita bisa bersalah, tapi itu bukan kita, muridnya akhirnya. Ya, dan kita yang menunjukkan dia ini akan gagal. Kemudian kontrol yang ketiga, ini bisa dilakukan, bisa dikerjakan, atau tidak, sesuai dengan muridnya atau keadaan murid itu bagaimana. Tentang sebagai teman, kita guru sebagai teman. Di sini contohnya apa? Guru membuat alasan untuk muridnya. Misalkan saya guru piket, ada si Fajar terlambat. Fajar sini, ya Bu. Kamu di mana? Oh biasa saya terlambat, oh sih udah gampang tulis absennya. Nah, itu contoh dari kontrol ke teman. Akhirnya apa? Akan bergantung pada kita nantinya. Nyari bukti lagi, nyari bukti lagi. Karena apa? Kita bukan kontrolnya sebagai selainnya, ya. Itu cuma sebagai teman. Di sini guru berkata apa? Ayolah lakukan demi ibu, ya kan? Jadi menunjukkan kita, gitu. Bukan muridnya. Kemudian hasilnya apa? Tergantung. Kemudian apa dampaknya pada murid? Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian kontrol yang keempat, pemantau. Guru sebagai orang tua juga sama. Guru atau orang tua. Perbuatannya apa? Menghindari yang melungkur. Kemudian perkataannya apa? Apa peraturannya? Itu mantau ya. Ada peraturan sekolah. Anak terlambat tidak disiplin. Kita hanya lihat aja. Kamu tahu apa peraturannya? Yang mana ini? Atau di SMA ini? Tahu Bu sih. Karena itu hanya mungkin melemah saja. Tidak akan mungkin mengucapkan diri tidak. Kemudian apa hasilnya? Menyisihkan diri bila diawasi. Kalau kita biasa kalau di sekolah, kalau kita sebagai pemantau, ada enggak? Ada. Masa kamu kan? Jadi kita hanya memantau saja. Tidak melihat apa sih di kelas itu, kenapa sih mereka keluar misalnya. Hasilnya apa? Menyeberatkan pada sanksi atau hadiah lebih.
Jadi kalau sanksi hadiah buat gurunya, ataupun guru juga kasih hadiah, padahal dia kurang tepat mungkin perilakunya, sehingga dia hanya mau diawasi saat dia berpindah. Kalau enggak ya udah kembali lagi. Kemudian yang terakhir adalah kontrol berhasil sukses, kontrol diri. Ya, ini menghargai diri sendiri, yaitu manajer, kontrol manajer, orang tua guru. Di sini apa perbuatan guru? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi guru ini kalau ada yang terlambat atau melanggar peraturan, dia tanya dulu, tidak langsung kamu ini, tidak. Misalkan kita cari tempat yang pas, waktu yang pas, diajak ke ruangan yang mungkin tidak ada banyak orang, seperti di BK ya mas, caranya. Mungkin di kelas boleh, di kelas yang sepi, dudukkan di tengah. Kenapa Fajar terlambat? Alasannya apa? Ini mungkin sudah siang loh, kenapa kamu bisa terlambat? Jadi anak itu kan apa? Dia akan tergugah dengan aku jawab pertanyaan, nggak langsung jawab atau tidak, tapi akan apa? Ya berpikir kita punya koneksi dengan dia, kita punya kabel dia ya, koneksinya pas gitu. Oh saya karena tadi malam belajarnya terlalu rajin, terlalu larut, jadinya bangun lagi siangan. Oh malam saya juga ada main HP, jadi pagi saya terlambat. Pasti dia mengungkapkan apa yang dia lakukan. Kemudian guru berkata apa? Apa yang kita yakini? Kembali pada keyakinan ke. Coba kamu kemarin di kelas dengan ibu sudah melakukan apa? Sudah buat keyakinan dulu. Apa yang kamu yakini Fajar? Saya harus apa? Punya komitmen apa? Menghargai orang lain. Yang kedua harus mau belajar dulu. Akan dia jawab itu. Kemudian di sini mereka akan memperbaiki masalah dengan sendirinya. Karena apa? Kita bertanya dengan dia. Tidak perlu kita yang menjudge atau menunjukkan dia, tidak. Tapi kita menggali dulu apa sih sebenarnya. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadinya. Dia lebih kuat, lebih. Aku ini sebenarnya bisa loh. Hanya mungkin aku sekarang lagi ada seperti ini. Nah, makanya kita ini sebagai guru coba sebagaimana aja. Memanagenya dengan apa? Dengan lembut dengan alurnya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid mengatakan diri sebagai individu yang positif dan di dunia berkualitas. Jadi dia pasti punya hal positif dan negatif terus. Nah mungkin siswa ini setahun nggak pernah belajar misalnya, pasti dia pernah belajar. Itu mungkin ada positif. Kemudian murid berkata, bagaimana cara bisa berbagi itu? Jadi kalau sudah kita kasih pertanyaan, Bu gimana sih Bu? Biar aku ini nggak terlambat. Jadi ya ini mau apa? Saling bertanya jawab seperti itu. Dan terakhir adalah dampaknya apa? Bisa mengevaluasi diri murid dan kita sendiri juga. Bisa lebih memperbaiki apa yang harus kita lakukan. Yang mungkin kita sudah sering di SMA ini banyak yang terlambat, tapi tadi mungkin kita terlepas dalam penyelesaiannya. Kita sebagai pemantau, teman dan sebagai pokok biasanya. Mungkin di kelas juga guru mapel kadang marah-marah, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal kita tahu anak ini bagaimana sih sebenarnya, sedang malas, sedang marah, sedang apa saja. Kemudian di sini, nah ini contoh pertanyaan. Kalau sebagai apa? Sebagai pemantau, manajer, sebagai manajer ada contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sudah menjas ya. Kalau teman bilang demi ibu, demi kakak, demi apa itu teman. Yang manajer yang paling baik. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oh saya harus begini bu, saya harus begini. Ini contoh dari sikap guru atau orang tua kepada murid dan anaknya. Ini sedikit ada rangka adegan yang biasanya dilakukan oleh mungkin guru-guru orang tua di rumah. Oh bagaimana sih contohnya, bagaimana
kita bisa mengingat kembali. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi Banyak yang jadi Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang,
cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kejam. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang telat bangun tadi. Jadi biar bisa lincah tetap gak kejar Bu. Ya sudah saat nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan identitas mereka adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu.
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi 5 posisi kontrol, mana yang sesuai. Namun di sini sebenarnya tidak harus manajer, tapi pada lihat sifat anaknya. Seperti apa anak ini? Tingkatan mungkin perilaku emosionalnya. Kalau kita pakai manajer, kalau anaknya dia emosinya tinggi, menutup ya kurang pas. Mungkin kalau pakai posisi teman, dia lebih pas. Gitu. Jadi di sini lihat anaknya dulu seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari yang saya sampaikan. Sedikit ini bekal untuk wali kelas ataupun guru BP dan guru BK. Bahkan guru mapel pun boleh. Saat pembelajaran di kelas, saat ada yang tidur, ada yang main HP, kita gunakan ini. Tidak perlu kita harus menghargai, kemudian kasih nilai jelek dan segala macamnya. Tapi pertama kita atasi dulu bagaimana motivasi anak ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi semua. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.